Perkenalkan, nama saya Giovanni Maria dari kelas 5F dengan NPM 19106311701888. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai variabel dan memori manajemen. Yang pertama adalah variabel. Variabel merupakan suatu tempat untuk menyimpan sebuah data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data. Macam-macam variabel yaitu yang pertama, lokal variabel. Lokal variabel adalah variabel yang hanya dideklarasi atau dibuat dalam metode, konstruktor, dan blok. Variabel lokal pada Java dibuat ketika metode atau konstruktor dijalankan dan akan dihapus setelah selesai dijalankan. Yang kedua ada instan variabel. Instan variabel adalah variabel yang dideklarasi di luar metode, konstruktor maupun blok tetapi masih di dalam sebuah kelas. Variabel instan dideklarasikan dalam kelas sebelum atau sesudah digunakan. Ini adalah contoh dari lokal variabel. Di sini menggunakan public class lokal dan menggunakan lokal variabel. Yang berikutnya ada memori manajemen. Memori manajemen adalah manajemen memori yang memproses alokasi dan dealokasi objek, yang disebut manajemen memori. Java melakukan manajemen memori secara otomatis. Macam-macam memori manajemen yaitu yang pertama, stack. Stack merupakan suatu struktur data yang terbentuk tumpukan di mana proses memasukkan dan mengeluarkan data dilakukan dengan satu pintu yang sama. Yang kedua ada heap. Heap adalah area memori yang digunakan untuk alokasi secara dinamis. Yang berikutnya ada passing by value. Passing by value adalah teknik bagaimana melewatkan suatu argumen tanpa melakukan perubahan nilai setelah argumen dikembalikan. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua ada passing by reference. Passing by reference adalah teknik melewatkan argumen dan yang berikutnya ada passing by reference. Passing by reference adalah teknik melewatkan argumen dalam bentuk alamat suatu nilai. Jika terjadi perubahan nilai argumen, maka perubahan di bawah sampai argumen selesai dilewatkan. Ini adalah contoh dari passing by reference. Berikutnya ada tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data paling mendasar pada bahasa Java. Tipe data primitif sudah didefinisikan oleh Java dan diberi nama dengan kata kunci, misal kata kunci int, long, char, dan sebagainya. Di sini ada tipe data dan serta ukurannya, byte dengan 8 bit, short dengan 16 bit, int atau integer dengan 32 bit, long dengan 64 bit, tipe data float dengan 32 bit, tipe data double dengan 64 bit, dan tipe data char dengan 16 bit. Berikutnya ada wrapper class. Wrapper class pada Java ini menyediakan mekanisme untuk mengkonversi tipe data primitif menjadi objek dan objek menjadi tipe primitif. Berikutnya ada array. Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Di sini saya lampirkan cara membuat array. Cara yang pertama itu menggunakan string, tanda kurung nama, titik dua koma, dan cara kedua menggunakan string nama. Cara ketiga menggunakan string nama sama dengan new string, contohnya 5. Garbage collector. Garbage collector adalah salah satu komponen di dalam JVM yang bertugas untuk mencari objek-objek Java yang sudah tidak digunakan lagi oleh program atau garbage, tapi masih menempati ruang pada memori. Selanjutnya, garbage collector atau GC akan membersihkan ruang memori tersebut untuk digunakan oleh objek Java yang baru. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tugas praktik. Pada soal pertama, yaitu tambahkanlah satu variabel lokal dan satu variabel instan pada praktikum A. Di sini saya menambahkan satu variabel lokal dan juga menambahkan dua variabel instance.
yaitu jenis kelamin. Dan soal yang kedua yaitu buatlah contoh passing by value. Di sini saya sudah membuat passing by value, yaitu perubahan yang tidak dapat merubah data yang diubah. Yang kedua yaitu passing by reference. Contoh dari passing by reference yang saya buat itu menggunakan variabel integer dengan output seperti di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.